Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erliani Asyianing Suci, NIM 1264022020096, Fatji Muhammad Alfi Salim 1264022020100, Ilham Maulana Bahtiar 1264022020108, Husnul Khotimah Nur Ismawati 1264022020116, dan Novi Puspitasari 1264022020136. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami pada masa periode ketiga, yaitu tahun 850 sampai 1350 Hijriah atau 1446 sampai 1932 Masehi. Tokoh yang akan kami bahas adalah Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Biografi Syah Waliullah. Syah Waliullah Al-Dalhawi yang terkenal dengan sebutan Syah Waliullah dilahirkan tanggal 4 Syawal 1114 Hijriah atau 1702 Masehi. Dia dilahirkan di New Delhi dengan nama lengkap Waliullah Ahmad Ibnu Abdul Rahim Ibnu Wajih Al-Din Al-Syahid Ibnu Mut'am Ibnu Mansur Ibnu Ahmad Ibnu Mahmud Ibnu Kiwam Al-Din Ibnu Qasim Ibnu Kabir Al-Din Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Qut Al-Din Ibnu Kamal Al-Din Ibnu Syams Al-Din Ibnu Syair Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Abi Al-Fat Ibnu Umar Ibnu Adil Ibnu Faruk Ibnu Jurjas Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Utsman Ibnu Mahan Ibnu Hamayun Ibnu Quraish Ibnu Sulaiman Ibnu Affan Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Umar Ibnu Khattab Al-Adawi Al-Quraisy. Syah Waliullah merupakan penulis yang produktif. Ia menulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Persia. Karya-karyanya dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kategori. Yang pertama mengenai Al-Quran, yang kedua mengenai hadits, yang ketiga mengenai fikih, yang keempat berkenaan dengan tasawuf, yang kelima tentang filsafat Islam dan ilmu kalam, dan yang keenam tentang buku-bukunya masalah dia Sunni. Dia merupakan saksi hidup hancurnya kerajaan Mughal India, yang mana masyarakat dihadapkan pada krisis ekonomi, politik, dan spiritual sehingga mendorongnya untuk mencari jalan keluar. Pemikiran ekonomi dari Syah Waliullah Al-Dalhawi dapat dilihat dalam dua karya besar yang sangat terkenal, yaitu Hujjatullah Al-Balighah dan Burdul Al-Bazighah. Di dalam buku Hujjatullah Al-Balighah menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan serta pengembangan masyarakat. Dia juga telah mengeluarkan dalam bukunya Burdul Al-Bazighah mengenai konsep tatanan sosial yang dikenal dengan Al-Irtifat yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Al-Irtifat Al-Awwal, tahap pertama pembangunan sosial ekonomi. 2. Al-Irtifat Al-Thani, tahap kedua pembangunan sosial ekonomi. 3. Al-Irtifat Al-Thalith, tahap ketiga pembangunan sosial ekonomi. 4. Al-Irtifat Al-Rabi', tahap keempat pembangunan sosial ekonomi. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Ia dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 Masehi 1. Ini dibuktikan dalam buku yang berisi tentang seminar pemikiran Islam yang bertema Iqbal dan pembentukan semula Identity Muslim or Iqbal and the Revivification of the Muslim Identity. Tertulis bahwa Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Punjab. Iqbal merupakan seorang penyair silfus serta pembaruan Islam. Ayahnya yang memotivasi Iqbal untuk memiliki jiwa keagamaan dan cenderung spiritualitas secara teguh, secara mempengaruhi perilaku Iqbal secara menyeluruh.
Karena keluasan wawasan ilmu pengetahuan keluhuran moral serta pandangannya menjadikan Muhammad Iqbal sangat terkenal dan dipandang sebagai seorang yang berbakat. Muhammad Iqbal dapat digolongkan sebagai seorang pemikir dan penyair muslim terbesar pada abad 20 yang kreatif dan penuh dinamisan. Sebagian besar karya-karyanya muncul dalam bentuk prosa. Bahasa yang digunakan oleh Muhammad Iqbal pun cukup beragam, yaitu bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa Inggris. Yang membimbingnya adalah gurunya, yaitu Mir Hasan. Insan Kamil. Insan Kamil merupakan puncak pemikiran Iqbal tentang ego. Insan Kamil atau yang biasa disebut dengan manusia ideal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.